dihadirkan di hotel-hotel. Dan Makassar ini salah satu hotel-hotelnya yang selalu menghadirkan kegiatan yang keren, spektakuler biasanya ya. Tapi mungkin karena pandemi COVID-19, mungkin ada inovasi baru yang mereka hadirkan, ya kan? Nantinya akan kita sampaikan di sini. Dan kebetulan sudah hadir 3 narasumber. Saya akan menyapa mereka dulu dan ladies first dulu sepertinya. Saya ke Sales Manager Hotel Santika Makassar, Mbak Rosa Indah. Halo Mbak. Halo, selamat sore. Sore. Sehat ya Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat dari seragamnya sepertinya di kantor ya Mbak Rosa ya. Iya benar. Iya, masih semangat padahal sudah sore. Terus yang kedua, nah ini paling ganteng, yang ganteng siapa ya? 11-12 nggak semua ganteng. Di sini. Tuh baku tunjuk-tunjuk nih. Ada asisten digital marketing manager 4Point by Seratus Makassar, Kak Ilham Putra. Tapi biasanya kalau anak-anak wartawan atau kami di lapangan kalau berkunjung ke ke hotel 4Point biasa menyapa beliau Kak Ilo. Apa kabar Kak Ilo? Baik, alhamdulillah baik. Selamat sore semua. Alhamdulillah. Nah, ini yang sore baru Cak. Iya. Selamat sore. Duh. Dan ini ini 11-12 lah ya gantengnya. Pokoknya saingan lah pokoknya. Iya. Iya. Ini juga pasti kalau teman-teman jurnalis di Makassar ya, pasti juga sudah sangat familiar. Biasanya kita kalau berkunjung ke Hotel Claro Makassar pasti yang dicari beliau nih. Ya. Ada Marco Manager Claro Makassar, Rihwan Wahyudi atau biasa kita sapa Kak Yudi. Selamat sore semua, selamat sore Om Ilo, Kak Ocha. Tuh, ini latarnya, backgroundnya Kak Yudi kece ya. Kreatif. Nah, Tribuners di rumah itu tadi 3 narasumber kita tentunya yang siap sharing pada sore hari ini. Bagi kalian yang mungkin sudah sangat penasaran, ada event apa sih di Claro? Ada event apa sih di 4Point? Dan ada event apa sih di Hotel Santika Makassar? Standby pastinya. Dan juga jangan lupa untuk komen ya di YouTube dan juga Facebooknya kita di live chatnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait promonya, terkait protokol kesehatan mungkin ketika ingin merayakan pergantian tahun di Claro, di Santika, di 4Point, boleh langsung ditanyakan di live chat kita di YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kita akan bacakan sebentar. Dan sebelumnya juga kita tahu bersama ya, sejak pandemi merebak di Maret kemarin, hotel adalah salah satu industri yang benar-benar kena tiarap gitu ya, karena kita memang kan diminta untuk di rumah aja sehingga okupansi mereka juga pasti turun, bahkan 0 ya, kadang 0 juga ya waktu itu. Kak Yudi, Kak Rosa, Kak Yudi, Kak Ilo. Nah, sekarang kita ingin tahu seperti apa sih kondisinya sekarang dan bagaimana persiapannya dalam menyambut ini libur panjang nih dan pergantian tahun dari 2020 ke 2021. Saya ke Kak Yudi dulu. Kak Yudi, apa yang baru di Claro? Jadi untuk Claro sendiri dengan unit-unit dari Pinisi Hospitality kita tetap mengedepankan protokol kesehatan yang jelas. Kemudian mementingkan kenyamanan dan keamanan tamu pastinya. Seperti semua hotel-hotel yang ada di Makassar juga saya yakin demikian. Nah untuk Claro sendiri kita punya paket tahun baru namanya New Normal Festive 2021. Itu paket tahun baru seperti biasanya, cuman ada yang berbeda dengan teknis pelaksanaannya. Itu dulu bocorannya. Ada yang berbeda, apa yang berbeda? Tahan ya Tribuners ya. Kita melangkah ke Kak Ilo dulu kalau gitu. Kak Ilo, apa sih di 4Point Makassar menyambut pergantian tahun 2020 ke 2021? Di 4Point di tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita membuat acara tidak seperti yang tahun lalu, yang mana tahun ini kita tidak
membuat acara seperti yang di ballroom Tidak secara besar-besaran gitu ya. kayak Sikir Akbar yang lalu ya. Jadi kita lebih ke kamar dan dinner tentunya. Kamar dan dinner, ini lebih Yes. romantis gitu ya. Oke, sekarang saya ke Mbak. Ini yang paling cantik di antara narasumber pada sore hari ini. Kalah yang dua ya. Ya, Mbak Ocha kalah. Nah, Mbak Ocha, Tribuners mungkin penasaran di Hotel Santika Makassar ada apa sih nanti untuk menyambut pergantian tahun? Baik, jadi kalau untuk Hotel Santika Makassar sendiri mungkin sama dengan senior-senior saya ya, Kak Yudi, Kak Ilo. Jadi kita juga telah menyiapkan paket untuk pergantian malam tahun baru, namun seperti kakak-kakak yang tadi agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun paket yang kita siapkan itu juga tidak akan mengurangi meriahnya nanti acara pada malam tahun baru, tapi tentunya tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan para tamu-tamu kita yang akan stay bersama kita nanti. Sebenarnya itu yang utama ya, keamanan dan kenyamanan tamu-tamu yang nantinya merayakan, memilih misalnya Hotel Santika untuk merayakan pergantian tahun. Karena kan masih pandemi, takutnya mereka orang pengen hura-hura, pengen bahagia gitu ya menyambut tahun 2021, tetapi tentunya masih takut-takut, makanya mereka biasanya memutuskan untuk mungkin di rumah aja. Tetapi kemudian inovasi yang dihadirkan Hotel Santika mungkin akan memancing keinginan masyarakat untuk tetap mereka menghabiskan akhir tahunnya di hotel gitu ya. Nah, Kak Yudi tadi kan sepotong-sepotong tuh. Ya. Bisa dijelaskan mungkin secara detail untuk eventnya nanti? Jadi untuk Laror sendiri tidak berbeda teknis pelaksanaannya, isi acaranya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita ada entertainment juga, ada games-nya juga, ada door prize juga, cuman teknis pelaksanaannya yang berbeda. Tahun ini kita akan relay ke setiap TV-TV yang ada di kamar sebanyak 585 kamar. Nah itu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini kita harus relay untuk menghindari kerumunan sebetulnya. Jadi nonton tetap ada persembahan, Yes. tapi mereka bisa menyaksikan dari kamar. Di kamar aja gitu di ya. Kamar aja. Tetapi bagi tamu yang juga mau nonton langsung itu bisa. Hanya protokol kesehatannya yang kita terapkan. Jadi kalau misalnya sudah agak penuh areanya ya kita stop. Kita suruh balik ke kamar. Itu nanti di mana rencananya dipusatkan? Di lobi untuk dinernya di Legend Coffee Shop. Oke, Tribuners, jadi sudah ada gambaran ya. Nah, bagaimana dengan 4 Point sendiri? Kira-kira nanti gimana Kak? Untuk lebih detailnya mungkin bisa dijabarkan. Untuk kita mengusung di tahun ini kostum adalah Anak in Korea. K-pop. Ini sasarannya K-pop ya, anak-anak. Sebenarnya sih kenapa Anak Korea, karena di banyak pelanggan dan banyak yang juga yang menyukai dengan konsep seperti itu. Yang mana nanti akan ada 2 venue untuk acara dinernya. Jadi di lantai 1 ada di restoran dan kedua ada di lantai 9 sebagai barbecue dinner. Jadi tamu bisa memilih yang mana yang dia mau inginkan. Jadi let's say mungkin seperti dia menginap di 4 Points, terus dia mau pilih di restoran di lantai 1 atau di lantai 9 tentunya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat baik Claro dan juga 4 Point yang beda hanya ini ya, teknisnya aja gitu ya, yang lebih mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau di Santika Makassar gimana Kak Ocha? Untuk lebih kalau di Santika sendiri sih kan melihat tahun-tahun sebelumnya juga memang ada beberapa permintaan tamu-tamu yang hanya memesan kamar tanpa dinner. Nah, dengan melihat kondisi sekarang, kita akhirnya menyediakan paket. Paket kamar itu yang bisa ikut dinner hanya 50% dari total availability kamar. Jadi sisanya itu akan kita jual room breakfast. Nah, 50%-nya silakan ikut paket dinner. Dengan melihat aturan yang sekarang adalah ruangan itu hanya bisa yang terpakai hanya 50% dari total kapasitas. Jadi untuk menjaga jarak aman, kita hanya memakai 50%-nya saja. Sisanya kita jual sebagai room breakfast. Seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya lebih ini ya, lebih inovatif sih sebenarnya. Jadi mereka yang tidak bisa menggunakan atau tidak bisa memanfaatkan momen tahun baru bisa besoknya gitu ya? Ya.
Jadi masyarakat Makassar sebenarnya apa yang dihadirkan oleh hotel-hotel baik oleh itu Claro, Four Point maupun Santika Makassar sebenarnya sudah memberikan gambaran nih kepada kita bahwasanya mengikuti atau melaksanakan atau menikmati pergantian tahun di hotel itu aman lah pokoknya. Sorry, tangan ini kayaknya rawan deh. Baik, nah kalau gitu Kailo, saya ke Kailo lagi nih. Kalau tadi kan K-pop gitu ya, ala-ala Korea yang akan diusung gitu ya pada momen kali ini. Nah, apakah sekarang kan sudah tanggal 3 Desember, artinya sudah menghitung hari menuju detik-detik pergantian tahun. Masih ada berapa hari ya? Tapi sudah kalau apa ya, tidak dirasa lagi lah ya, kita sudah akan masuk di tahun 2021. Artinya sudah mulai ada yang pesan, sudah mulai ada yang order atau gimana, Kailo? Untuk hari ini sudah ada beberapa yang memesan, cuman masih tentatif ya. Jadi ada beberapa keluarga yang sudah membooking lewat WhatsApp dan lewat hotline kita di hotel. Dan kemarin juga ada beberapa juga yang booking lewat website juga. Jadi yang mungkin sebenarnya sih lebih ke family ya. Jadi mungkin ada yang tamu mau milih cuman menginap atau makan, atau bisa juga cuma dinner doang. Jadi dia bisa dinner di santai place atau di dinner di restoran dengan harga yang berbeda. Jadi kalau mau tamu yang mau dia mau lihat view pemandangan Kota Makassar itu bisa di lantai 9. Kalau untuk dinner family di lantai 9 ya. Itu bisa di lantai 1 di restoran. Jadi ada pilihan yang diberikan kepada pengunjung nantinya mau di mana, mau benar-benar menikmati bersama keluarga dengan pemandangan yang keren, bisa memilih lantai 9. Kalau misalnya ingin makan gitu ya, menikmati sajian yang dihadirkan oleh Four Point, bisa memilih di lantai 1. Menarik sebenarnya, dan tadi kalau disampaikan sudah ada beberapa yang booking dan memang kebanyakan family gitu ya, grup rata-rata keluarga yang benar-benar ingin menghabiskan waktu di malam pergantian tahun. Tetapi kalau kita lihat memang mereka sudah mulai berubah ya, karena ternyata kan dulu mungkin datang langsung ketemu salesnya, kita mau booking kamar nih, tapi sekarang mereka bookingnya via WhatsApp, lewat telepon. Artinya memang masyarakat sekarang sudah mulai sadar pentingnya protokol kesehatan, tidak ingin bertatap muka secara langsung, alhasil dengan memanfaatkan sosial media. Kalau Mbak Rosa gimana? Sudah ada yang mulai booking juga Mbak, kamar atau mungkin yang ingin dinner? Kalau di Santika Makassar sendiri sama ya, sudah ada beberapa persen bookingan yang masuk. Sudah ya? Agak delay. Oke, jadi kalau di Santika Makassar sendiri sama. Mungkin jaringannya Mbak Ocha. Itu sama dengan tahun sebelumnya. Kita acaranya di lounge itu di lantai 11. Jadi memang view Kota Makassar tuh 180 derajat tuh bisa kita lihat. Apalagi nanti pada saat malam tahun baru kan pas pergantiannya itu seru banget pastinya. Pesta kembang api gitu ya di Pantai Losari biasanya juga dekat, kita lihat dari Hotel Santika ya. Berarti memang sudah mulai ada yang booking ya Mbak ya? Sudah mulai ada yang tanya-tanya misalnya? Sudah. Oke, luar biasa. Kalau Claro Makassar nih dengan konsepnya tadi, apakah sudah banyak yang daftar gitu, sudah mulai booking atau gimana? Kak Yudi sudah banyak kontak-kontak WA-nya? Kalau booking mungkin sama seperti hotel-hotel lain ya. Jadi mungkin baru sekitar 20-30%. Nah, kan yang jadi kendala buat teman-teman hotel di tahun ini adalah baru ada keputusan bahwa cuti itu baru diberubah. Iya, betul. Dirubah. Jadi itu yang membuat mungkin pergerakan tahun ini agak lambat secara okupansi, kemudian juga karena pandemi juga gitu. Jadi kalau mau dihitung, biasanya tahun-tahun lalu minggu kedua itu udah mulai rame. Maksudnya yang reservasi atau yang booking. Iya, yang reservasi. Ini ya baru 20-25% lah kalau di kita. 20-25% ya. Tapi intinya kan sudah ada. Tapi kan kalau kita lihat, kita belajar dari sebelum-sebelumnya, Kak Yudi, Kak
Ya. Mbak Ocha dan juga Kailo, biasanya masyarakat itu mulai datang itu di detik-detik terakhir biasanya ya. Sama kalau ada pameran atau apa, biasanya mereka datang belanja pas di detik-detik terakhir. Jadi optimis saja lah ya. Mungkin saja mereka lagi memilih-milih yang mana yang cocok ya untuk bisa menikmati pergantian tahun bersama keluarga, bersama dengan teman kantor mungkin, sahabat, komunitas dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau gitu saya juga penasaran tadi kalau misalnya Kailo bilang nih di 4Point itu nanti kayak konsepnya ala-ala Korea atau apa dengan mungkin juga nanti akan didekor gitu ya kayak dari lobi mungkin atau seperti apa gambarannya ketika merayakan tahun baru di sana, ada gambaran mungkin yang ingin disampaikan kepada Tribuners? Secara dekor mungkin tidak terlalu full dekor ya, jadi kita juga menghindari namanya kontak dengan beberapa tamu ya, jadi kita lebih ke ke uniform culture untuk konsepnya. Jadi mungkin ada beberapa tamu yang ingin join bisa menggunakan baju tradisional dari Korea, entah itu hanbok tradisional atau modern hanbok. Jadi mulai dari wetas kita, mulai dari promosi sampai dengan restoran itu semua menggunakan konsep uniform dari hanbok sendiri untuk dari Korea. Makanannya apa kira-kira yang biasanya yang khas di Korea? Pasti ya lebih ke Korea aja. Jadi mungkin ada 3 pilihan menu. Jadi mungkin ada Indonesian food, traditional food, dan Western food. Tentu juga dengan makanan dari Korea sendiri. Oke. Nah kalau di Klaro Kak Yudi, tadi kan kalau kita bilang nih kita bisa menikmati persembahan dari kamar aja. Lantas bagaimana dengan makanannya atau pas dinner? Apa sih yang disajikan, ala-ala apa, all you can eat kah? Atau mungkin ada yang spesial yang dihadirkan pada kali ini? Ya, jadi di Klaro sendiri untuk paket dinernya itu kita buat di Legend Coffee Shop di lantai 2. Kemudian perbedaannya adalah tahun ini setiap kamar boleh menikmati di situ, boleh juga menikmati di kamar. Untuk menikmati di kamar kita sediakan bukan piring tetapi kemasan sekali pakai yang bisa dibawa ke kamar. Jadi para tamu juga nggak khawatir kalau di Legend full bagaimana ya bisa dibawa kamar. Tetapi kalaupun mereka mau makan di situ ya mengikuti protokol kesehatan. Satu meja misalkan untuk 2 orang saja atau kita ada 2 wing ya. Wing kanan kalau sudah full kita alihkan ke kiri, begitulah. Mungkin lebih ke teknisnya nanti untuk new normalnya. Oke, intinya sudah sangat siap sekali ya menyambut pergantian tahun. Kalau Mbak Ocha gimana Mbak? Baik, jadi konsepnya seperti yang tadi saya info juga, kita tuh venue-nya di lantai 11 di Spermonde Sky Lounge ya. Terus tadi kita cuma bisa menampung 50% dari total okupansi. Sisanya bisa diambil sebagai paket room breakfast-nya aja. Nah, kalau dari segi menu, Santika Indonesia kan dikenal sebagai Indonesian banget ya. Jadi kalau untuk menu-menunya 80% itu akan mengambil menu Indonesia jadi selera Nusantara. Sisanya itu pasti ada menu Western juga. Itu all you can eat gitu ya Mbak ya, nanti yang datang mereka bebas mau makan apa aja sepuasnya gitu ya. Bebas. Ini kalau biasanya ada event ya kayak yang konsepnya all you can eat kan bisa rame karena kan kita bisa makan apapun biar tambah gemuk. Tapi kan biasanya juga ada buah yang disiapkan kalau di hotel-hotel mah lengkap, jadi aman. Banyak banget Mbak. Biasanya sampai pusing mau makan yang mana kan. Benar. Terserah. Jadi kalau biasanya habis yang untuk traditional foodnya, misalnya yang ala-ala apa, coto Makassar atau apa, habis itu lanjut lagi menu yang lain boleh ya Mbak ya? Aman. Boleh dong. Langsung saja. Nah, oke. Tribuners kalau kita dengarkan tadi bersama ya, apa yang disampaikan oleh dari Klaro, dari 4Point, kemudian dari Santika Makassar, sebenarnya beragam persembahan mereka sudah siapkan lah dengan segala, bahkan tadi kalau Kailo bilang mungkin pelayan yang melayani kita pas mau makan juga ala-ala pakainya juga akan pakai seragam ala-ala Korea gitu. Jadi mungkin kalian yang suka
nonton film Korea, drakor, mungkin akan nostalgia juga nanti di 4 Point Makassar ini ya. Nanti saya penasaran juga Kailo di sana akan tampil seperti apa ya kira-kira di malam pergantian tahun baru. Mungkin jangan sampai tiba-tiba dia habis ke salon dan bisa berubah jadi Lee Min Ho yang sekarang tren ya di kalangan cewek-cewek. Mungkin Kak Ocha juga suka gitu. Tapi ini sebenarnya juga sudah ada gambaran otomatis ya buat kita yang mungkin sekarang masih meraba-raba. Kak Yudi mungkin sekarang juga orang Makassar atau mungkin orang yang dari luar Makassar masih meraba-raba. Kita ingin biasanya kan momen pergantian tahun itu selalu kita gelar dengan meriah, dengan heboh bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi kemudian karena ada pandemi Covid, saya yakin juga Tribuners di rumah mungkin penasaran mereka atau mungkin mereka khawatir apakah masih bisa merayakan pergantian tahun di hotel, apalagi karena corona takutnya ada aturan ini bla 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 dan sebagainya. Nah, ini juga sudah ada bocoran sebenarnya bagaimana mereka tetap melaksanakan tapi mungkin tidak semeriah sebelum-sebelumnya. Hanya saja sekarang protokol kesehatannya lah yang lebih ketat gitu ya, Kailo, Kak Yudi dan juga Kak Ocha. Nah, oke. Tadi kalau sudah kita bahas mengenai makanannya, ini kayaknya yakinlah pasti ngiler-ngiler semuanya Tribuners di rumah, apalagi teman-teman jurnalis ya yang biasa berkunjung ke hotel-hotel Satika, ke Claro, ke ke 4 Point Makassar, pasti sudah ngiler semuanya. Sudah bisa membayangkan lah pastinya seperti apa sih kalau Claro bikin event 4 Point dan juga Santika Makassar. Nah, saya penasaran dengan kayak dulu kalau biasanya kan ada semacam live musik, pesta kembang api itu ada ya kira-kira. Kalau coba di Santika Makassar dulu deh. Ada live musik nggak sih Mbak? Kayak mendatangkan bintang tamu tetap ada. Itu seperti apa gambarannya? Live musik tetap ada, kalau untuk entertain tetap ada, sama juga tadi kayu di games ataupun door prize tetap ada. Cuman tetap mengikuti akan kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi tetap seru-seruan ya, tetap ada live musiknya dan kalau di 4 Point gimana Kailo? Atau ada bintang tamu yang sebenarnya tidak ingin dibocorkan, boleh dong ya? Sama dengan hotel yang ada di pasar. Jadi mungkin setiap tahun baru pasti ada namanya entertain dari live musik atau mungkin dengan magician atau segala macam. Cuman di 4 Point Makassar sendiri secara keamanan kenyamanannya kemarin sempat juga dapat sertifikat dari Kementerian Pariwisata. Jadi buat tamu-tamu yang ingin berkunjung ke 4 Point jangan ragu karena memang kita sudah dapat reward dari CSIE. Jadi buat tamu ya nggak usah khawatir untuk bisa merayakan tahun baru. Oke, jadi tetap ada ya, tetap meriah lah pokoknya. Nah, Claro gimana, Kak Yudi? Ya, Claro tetap ada untuk entertain, termasuk live music. Nah, itu juga yang saya bilang tadi. Jadi semua kegiatan-kegiatan eventnya akan kita relay, termasuk live musiknya. Jadi seolah-olah ini bukan seolah-olah, maksudnya para tamu juga akan bisa menikmati lewat TV yang ada di kamar, termasuk live musiknya. Hanya saja tahun ini dari Pinesi Group tidak membuat tidak melakukan kegiatan kembang api. Karena takutnya akan menimbulkan kerumunan yang ya kita tidak mau ada apa-apa ya. Jadi itu dari awal kita sudah antisipasi bahwa tidak ada pesta kembang api di Claro Makassar. Tapi itu kan sensasinya ya, sensasi. Tidak, biasanya kan orang kalau di kamar dengan melihat langsung biasanya rasanya beda, sensasinya beda Kak Yudi. Nah itu bagaimana sih caranya biar tamu-tamu ini bisa patuh protokol kesehatan, bisa apa sih yang dipersiapkan oleh Claro Makassar? Apakah misalnya nanti selain nambah satpam ya atau apa biar mereka bisa patuh di kamar aja tanpa harus keluar? Jadi gini, kalau di Claro sendiri ya, kita kan sudah tetapkan nanti di acara tahun baru nanti, yang bisa ke lobi itu per kamar adalah 2 orang, termasuk yang mengambil makanan. Nah, mereka akan dipasangkan gelang yang tidak bisa disobek.
Jadi begitu check-in kita kasihin gelang, itu jadi penanda bahwa tamu itu bisa masuk ke area lobi dengan makan. Nah, ditambah juga dari Claro sendiri kita punya tim satgas sendiri. Jadi tim satgas itulah yang juga akan mengontrol para tamu, kemudian pihak-pihak yang ada di area lobi atau di Legend Coffee Shop untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke, jadi sudah ada gambaran Tribuners ya, nanti akan ada gelang tuh kalau memilih Claro Makassar untuk merayakan akhir tahun. Kalau di Santika gimana Mbak? Itu untuk bisa ini mencegah kerumunan itu bagaimana nantinya? Aturannya seperti apa? Baik, jadi seperti yang tadi diinfo ya, bahwa yang bisa ikut dinner itu hanyalah 50% dari total okupansi. Nah, jadi tamu-tamu yang mengambil paket dinner pada saat check-in akan diberikan kupon. Jadi satu kamar untuk 2 orang. Nah, begitu mereka akan ke venue, mereka harus menunjukkan kupon tersebut baru bisa masuk. Seperti itu. Jadi untuk tatanan di dalam ruangan pun sudah kita atur sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Seperti itu sih. Jadi ada kursi-kursi gitu Mbak ya, yang telah dipersiapkan di venue. Iya. Jadi untuk protokol kesehatan aman lah ya. Nah, gimana dengan 4 point Kailo? Itu nanti bagaimana caranya biar bisa tetap aman, kondusif di sana, tidak ada kerumunan? Jadi bagi tamu yang ingin berkunjung ke 4 point, jadi pertama pasti ada yang menggunakan PS dan glove ya. Jadi kalau misalnya check in gitu kan nggak sentuhan langsung dengan front office, terus ambil key card untuk check in. Kedua, bagi tamu yang cuman maksimal 2 orang untuk bisa dinner di restoran atau di lantai 9. Jadi secara ini memang kita lebih utamakan yang untuk di restoran ya, bahkan takutnya berkerumun. Terus yang datang cuma yang datang 2 orang, ternyata yang diundang 5 orang. Jadi kita cara 2 orang aja. Lebih ketat ya tepatnya ya. Mungkin dulu tahun-tahun sebelumnya masih bisa ditoleransi ketika dalam yang untuk 2 orang datang bertiga, berempat sama keluarga. Tapi sekarang mungkin sudah ketat karena benar-benar dijaga, apalagi pakai juga kursi juga agak beda dengan bakti sebelumnya ya. Jadi mungkin lebih besar 1 meter jarak untuk tempat duduk dan mejanya. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih ketika memutuskan untuk merayakan tahun barunya di hotel dengan protokol kesehatan yang tadi disampaikan. Apalagi kesiapannya nih Mbak Ocha, Kailo dengan Kaili terlihat sekali bahwasannya mereka sudah sangat siap sibuk. Pasti akan padat sekali nantinya ya. Mungkin mereka ini susah dihubungi juga karena akan sibuk mengatur para tamu yang nantinya memutuskan untuk melaksanakan atau menikmati tahun barunya di hotel-hotel mereka. Nah, lantas kalau seperti itu kan tadi sudah ada gambaran mengenai bentuknya di mana kayak ada kupon, ada gelang ya kan. Kemudian kursi juga sudah diatur sedemikian rupa. Artinya memang Satgas juga bahkan ada Satgas Covid di masing-masing hotel juga mereka sudah siapkan. Ya memang buktinya sudah sangat-sangat siap memang menyambut kedatangan para tamunya. Dan bagaimana dengan kayak semacam protokol kesehatan mereka, apakah tetap wajib menggunakan masker, face shield? Saya ke Kak Yudi dulu. Ya. Wajib ya, pokoknya. Wajib. Jadi protokol kesehatan itu kan sekarang ini semua hotel sudah sertifikasi CHSE. Ya. Di mana persyaratan untuk sertifikasi itu adalah protokol kesehatan standar itu harus dilaksanakan apapun kondisi apapun, mau ada event tahun baru, mau event biasa atau hari-hari biasa, itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau protokol kesehatan penggunaan face shield, masker dan lain-lainnya itu wajib. Oke. Kalau di Santika gimana Mbak? Sama, wajib Mbak. Jadi mulai dari dari depan lobi itu kan sudah sudah kita pasangkan seperti wastafel atau tempat cuci tangan, sudah disediakan hand sanitizer di setiap lantai juga.
terus pengecekan suhu tubuh, samalah standar untuk hotel-hotel lain. Terus penyemprotan untuk alas kaki untuk tamu-tamu kita yang mau masuk ke hotel tuh alas kakinya juga wajib kita semprot seperti itu. Atau tamu-tamu yang dari luar kota pun barang-barang yang mereka bawa seperti koper atau box-box lainnya itu mesti kita semprot dulu baru bisa masuk ke area hotel seperti itu. Oh yes. Oke, di 4Point sendiri Kak Ila, apakah saat acara nanti mereka diwajibkan benar-benar tidak boleh melepas maskernya, walaupun untuk selfie gimana? Selfie tetap menggunakan masker. Jadi bagi yang mengunjung ke 4Point dan kamar atau ke restoran tetap wajib menggunakan masker, dan itu pun juga harus tetap jaga protokol kesehatan. Jadi setiap ruangan atau kamar kita selalu menyiapkan disinfektan wipes. Jadi di kamar juga kita akan menyediakan juga namanya masker ya. Jadi setiap kamar di suite itu tipe suite ya. Tipe suite itu kita menyediakan masker dan antibakteri untuk antibakteri seperti tisu ya, itu antibakteri yang ada di kamar suite kita. Jadi nggak perlu khawatir untuk bagi kamu yang ingin aman pokoknya. Oke, tadi sudah jelas gambarannya Tribuners ya. Bagaimana sekarang bagaimana dengan harganya? Oke, Kak Yudi dulu. Ya. Berapa sih yang harus kita keluarkan untuk bisa merayakan tahun baru di Claro? Untuk bisa merayakan tahun baru di Claro cukup dengan mulai dari kita ada paket 1.500.000 include gala dinner. Kemudian bagi tamu yang hanya mau menikmati kamar saja dengan breakfast itu 1.250.000 rupiah. Jadi kalau yang mau ambil include gala dinner 1,5, tetapi yang tidak include dengan gala dinner 1,2,5. Dan dua-duanya itu sudah include breakfast. Berenang 4 orang dengan fasilitas yang ada di Claro. Sudah include juga bisa menikmati persembahan dari kamar ya? Betul, dan bisa mendapatkan grand prize 1 unit motor. Oke, jadi grand prize-nya 1 unit motor ya. Tribuners asik sekali. Kalau 4Point gimana, Kak? Kita harus mengeluarkan berapa atau nabung berapa nih untuk bisa merayakan tahun baru di sana? Untuk harga kamar kita harga mulai di 1,688 ya. Jadi sudah termasuk gala dinner untuk 2 orang di restoran Eatery lantai 1. Sudah termasuk untuk breakfast ya, terus late check out sampai jam 4 sore. Jadi bagi tamu yang ingin memilih dinner di lantai 9 cukup menambahkan 50.000 untuk bisa dinner di lantai 9. Nambah 50. Yang bagi yang in-house ya. Oke. Jadi juga tamu juga berkesempatan untuk door prize menginap di Marriott yang ada di Korea. Wait, OTW Korea. Deh, ketemu sama Lee Min Ho, asik sekali. Kalau Mbak Indah gimana Mbak? Itu mulai dari berapa kalau ingin merayakan tahun baru di Santika? Baik, jadi kalau untuk paket New Year's yang include dinner itu kita di harga 1.200.000. Tapi kalau untuk kamar yang hanya breakfast saja, jadi kamar plus breakfast itu di harga 900.000. Sudah bisa menikmati 900.000 ya. Iya, betul. Oke. Baik, Tribuners sudah ada pilihan kali ya. Nanti kalau misalnya sudah ada gambar langsung chat masing-masing ya. Ada Kak Yudi di sini, ada Kak Ilo, ada Mbak Ocha juga untuk paket-paketnya, untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung ke mereka, dan juga pastinya ada lah ya mereka upload di sosial medianya masing-masing untuk informasi lebih lengkapnya. Sekarang mungkin ini kita sudah menjelang pukul 17.00 WITA sih, tapi saya pengen mendengarkan dulu dari masing-masing narasumber pada sore hari ini, lebih ke ini kan nanti kita akan menuju ke tahun 2021. Jadi tadi kalau masalah persiapan kamarnya, paket-paketnya, bagaimana gambarannya, protokol kesehatan tuh benar-benar sudah dijelaskan, sampai door prize-nya juga sudah dijelaskan, sampai dapat motor, liburan ke Korea gitu ya. Keren sekali, dan saya juga mudah-mudahan saya yang nantinya menang, yang menang. Amin.
Amin, amin ya Tribuners ya. Atau dibagi-bagi nanti lah. Nanti ada yang dapat bannya, ada yang dapat apa gitu kan, ada yang dapat helmnya. Terus nanti kalau yang voucher ke Korea itu ada yang dapat vouchernya, terus ada yang dapat ada yang terbang ke sana, ada yang menikmati di 4 Point saja karena di sana juga sudah dikemas mirip di ala-ala Korea nanti pas malam tahun baru. Tapi bagaimana dengan tahun 2021? Ya, karena sekarang mengingat masih pandemi COVID-19, vaksin pun kupikir juga masih ya belum jelas lah ya kapan vaksin itu akan ada. Lantas bagaimana kesiapan kalian untuk menyambut tahun 2021? Apakah sudah ada yang spesial mungkin, ada inovasi baru, tahun baru? Saya ke Mbak Ocha dulu. Silahkan Mbak. Baik, jadi tahun ini 2020 bisa jadi tahun ini ya, hampir semua sektor terpuruk ya, khususnya kita juga di perhotelan. Kita terus berusaha bangkit, bagaimana caranya kita berinovasi sehingga di tahun yang sulit ini kita bisa tetap bertahan. Nah, bagaimana untuk 2021 selama vaksin pun belum ketemu, jadi kita tetap menjalankan seperti berusaha beradaptasi lah dengan apa yang telah kita jalankan sekarang, menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak pastinya ya. Jadi untuk 2021 ya kita tetap semangat, lebih optimis dan terus berinovasi lah ya. Luar biasa. Ya, Bauca. Kailo lagi kalau gitu. Kailo apa sih yang terbaru? Apa persiapannya nanti untuk menyambut 2021? Inovasi apa yang ada di hotel? Saya sih secara pribadi ya, simpel aja Mbak. Jadi semoga tahun depan ini tidak sama dengan tahun ini ya. Jadi semoga untuk ke depan corona sudah tidak ada, terus kondisi juga sangat kondusif, terus hotel semua sudah berjalan normal, terus dan tetap kita walaupun sudah kondusif ya tetap ada tanda-tanda serunya. Tanda ininya, tetap menggunakan protokol kesehatan, masker dan segala macam. Itu aja sudah saya. Gitu ya. Oke, Kak Yudi, silahkan Kak. Apa nih yang baru nanti kira-kira yang akan hadir di Claro Makassar? Mungkin ada apa, penambahan apa mungkin? Silahkan. Kalau Claro sih untuk hal terbaru mungkin masih abu-abu ya, karena kita nggak tahu nih kondisi 2021 seperti apa. Tetapi yang jelas kita berharap ekonomi itu bisa kembali pulih, teman-teman pariwisata, teman-teman hotel juga bisa normal kembali. Pandemi saya yakin juga tahun depan mungkin hilang lah insya Allah. Dan juga semua khususnya di Sulsel ya, kita berharap kondisinya lebih baik dari hari ini. Karena sekarang nih mungkin yang saya tahu bahwa ekonomi kita di Sulsel sendiri kan sudah membaik. Event-event juga di teman-teman hotel juga sudah mulai berdatangan gitu. Cuman kita berharap ini tahun depan pemerintah juga membantu kita gitu, termasuk dengan event-event dari kementerian bahkan dari pemerintah daerah sendiri. Jadi intinya optimis gitu ya, masing-masing sudah optimis dong untuk tahun 2021 sambil menunggu vaksin juga ya, semoga juga cepat-cepat ada lah ya biar aktivitas kita juga normal. Kalau saya pribadi kayak, ini pakai masker setiap hari lama-lama sesak ya kan, tidak nyaman lah. Meskipun orang sudah bilang saya sudah terbiasa nih pakai masker, tapi kalau saya pribadi masih sesak nafas, masih susah. Jadi kalau misalnya pas tidak ada orang, kasih turun lagi, karena benar-benar inilah. Jadi harapanku bagaimana mungkin juga harapan Tribuners di rumah bagaimana agar di 2021 tidak ada lagi orang, tidak usah lah pakai masker kalau misalnya pas lagi ngobrol sama teman-teman atau apa, kecuali kalau pas di luar kan polusi juga ya. Dan itu sih. Tapi kalau masalah optimis, setiap orang pasti optimis dong ya, apalagi hotel-hotel di Makassar ya kan, mereka pasti sudah siap dengan yang baru. Bagaimana di 2021 okupansinya naik jadi 100% lah, mungkin sekarang yang masih 20-30%, semoga nanti bisa naik lah ya di
tahun 2021. Dan yang terpenting sebenarnya industri pariwisata ini ya mulai kembali bergairah, biar orang juga mulai berdatangan lagi ke Makassar dan bisa memilih menginap di Claro, di Four Point ataupun di Hotel Santika dan hotel-hotel yang ada di Kota Makassar yang banyak sekali deh pilihannya. Terserah kita mau yang seperti apa juga banyak ya. Karena kita lihat di Makassar banyak sekali hotel-hotelnya, itu menandakan kalau kota kita emang makin maju ya sebagai hub di Indonesia Timur. Baik, Tribuners, sekarang karena sudah pukul 5 juga, mungkin waktunya kita pamit. Tentunya Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Yudi, Kak Ilo, Mbak Ocha yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Pasti sibuk nih, apalagi Kak Ocha juga ini lagi di kantor, Kak Yudi, Kak Ilo juga di rumah aja tapi pasti sibuk urus apa, urus tanaman. Bukan nyurus tanaman atau ikan cupang ya kan, orang sekarang lagi tren gitu, lagi tren di Kota Makassar. Saya tidak tahu kalau di daerah lain. Yang pasti tentunya tetap menjaga kesehatan lah ya, biar tadi impian tak semua bisa benar-benar terwujud di tahun 2021. Amin. Kalau gitu, amin. Kalau gitu saya Sukmawati Ibrahim mengucapkan terima kasih banyak. Kita pamit dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan buat Tribuners di rumah terima kasih banyak juga sudah join. Tadi banyak sekali yang tapi untuk spesifik nanya sih tidak ya, paling mereka mantap, keren kayak gitu-gitu. Jadi intinya mungkin mereka lagi meraba-raba nanti. Dan untuk lebih detailnya boleh lah ya langsung kontak ke sosial medianya masing-masing. Di situ terpampangnya atau promo-promo yang dihadirkan oleh Claro, Four Point dan juga Hotel Santika Makassar. Kalau gitu kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.